Shalom, selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada kita semua, kita jumpa lagi melalui media sosial ini, bahwa di tengah-tengah peristiwa yang sedang terjadi, kita masih bisa gunakan waktu kita untuk mempelajari akan pelajaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar, marilah kita mengundang kuasa Roh Kudus melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar biarlah pelajaran ini kami boleh dapat mengerti, menuntun iman kami untuk bertumbuh dan lebih setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita pada hari Sabat ini, pelajaran yang keempat, dengan judul Alkitab, sumber resmi teologi kita. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya sudah setia belajar Alkitab? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah saudara dan saya menggunakan atau menaruh Alkitab sebagai otoritas tertinggi dari sumber kehidupan kerohanian kita? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Ayat intinya di dalam Yesaya 8:20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Pada saat ini kita akan belajar tentang beberapa sumber yang sangat berpengaruh terhadap penafsiran kita kepada Alkitab, firman Tuhan, otoritas tertinggi kita sebagai orang Kristen. Pelajaran-pelajaran itu adalah, yang pertama, tradisi, pengalaman, budaya, Alkitab, dan akal. Kita mulai dengan tradisi. Apa aspek positif tradisi di dalam kehidupan kita? Tradisi menghubungkan kita tentang asal-usul kita. Yang berikut adalah tradisi mengingatkan kita kepada hal-hal yang sangat penting. Tradisi adalah tentang siapa kita dan dari mana kita. Kalau kita sebagai umat percaya, maka kita percaya bahwa kita ini adalah berasal dari Allah. Prosesnya apa? Kita dibentuk oleh Tuhan berdasarkan dan sesuai dengan gambar dan rupanya. Tetapi kalau tradisi atau ajaran-ajaran manusia, maka akan menyatakan kepada kita bahwa kita ini berasal dari satu ciptaan yang tidak sempurna menjadi sempurna, yaitu teori Charles Darwin. Tradisi di zaman Yesus bagi ahli-ahli Taurat pada saat itu, tradisi telah mendapat tempat satu sisi dengan Alkitab. Tradisi disamaratakan dengan Alkitab. Antara tradisi dan Alkitab itu sudah tidak ada lagi yang dapat dibedakan, karena justru orang mengangkat tradisi itu jauh melampaui di atas Alkitab. Contoh, tradisi apa yang diangkat tinggi oleh ahli-ahli Taurat? Yaitu tradisi makan basuh tangan. Pertanyaan saya adalah, apakah makan basuh tangan ini adalah sesuatu yang tidak boleh atau sesuatu yang boleh? Atau lebih simpelnya adalah, apakah makan basuh tangan ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan? Tradisi orang Yahudi, makan harus basuh tangan. Jadi jari-jarinya itu harus dicelup di dalam air
Karena menurut kepercayaan tradisi mereka, orang yang makan tidak basuh tangan itu adalah sesuatu hal yang salah. Karena apa? Tradisi makan basuh tangan adalah suatu tradisi yang sudah dikaitkan dengan ilmu keselamatan. Nah, ini yang ditentang oleh Yesus. Yesus menegaskan bahwa makan tidak basuh tangan atau basuh tangan itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Tetapi orang Yahudi sangat menentang hal itu. Bahwa mereka orang yang percaya makan harus basuh tangan. Yesus menentang tradisi ini karena tradisi ini tidak ada nilai-nilai kebenaran yang dapat menuntun seseorang kepada keselamatan. Tidak ada itu menuntun kepada keselamatan. Kalau memang itu akan menuntun kepada keselamatan, ya oke. Yesus mungkin akan bilang, ya itu harus wajib dilakukan. Tetapi tidak, itu tidak wajib harus dilakukan. Tradisi yang diajarkan oleh para ahli tidak sejalan dengan firman Allah. Karena dengan mereka fokus kepada tradisi ini, maka ini sudah dapat mengalihkan pemikiran mereka terhadap firman Allah yang utama, firman Allah yang hidup yang harus mereka angkat setinggi-tingginya. Nah, firman Allah dan tradisi. Firman Allah dan tradisi, di manakah kita harus memposisikan diri kita? Kita harus setia kepada kehendaknya, yaitu kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Alkitab memiliki peran unik atas semua tradisi. Alkitab harus berdiri di atas semua tradisi. Dan semua tradisi haruslah diuji dengan Alkitab. Tradisi di zaman Yesus, orang-orang Yahudi justru mengangkat tradisi itu jauh melampaui di atas Alkitab. Sehingga ini yang sudah salah. Alkitab haruslah berada di atas segala-galanya. Dengan demikian kita perlu tahu apakah budaya itu sesuai dengan Alkitab atau apakah tradisi itu adalah sesuatu yang tidak menentang kehendak firman Allah. Dan semua harus diuji dengan Alkitab. Pelajaran yang berikut adalah pengalaman. Pengalaman adalah merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita. Semua dari kita punya pengalaman. Karena pengalaman adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan kita, khususnya sebagai orang-orang percaya kepada Allah. Pengalaman dapat mempengaruhi perasaan dan pikiran kita. Pengalaman dapat membentuk hubungan kerohanian kita dengan Sang Pencipta Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah apa saja pengalaman yang kita sudah alami. Banyak pengalaman kita. Pengalaman tentang kebaikan, tentang kesabaran, tentang pengampunan, dan khususnya pengalaman kita tentang kasih Allah dalam kehidupan kita. Inilah pengalaman-pengalaman yang menarik. Tetapi jangan salah Bapak Ibu Saudara-saudara, ada pengalaman-pengalaman yang menarik juga sepanjang perjalanan kehidupan kita. Ada pengalaman kebencian, pengalaman ditolak, pengalaman kecurigaan, pengalaman iri hati, pengalaman kemarahan, pengalaman kecemburuan, dan masih banyak pengalaman-pengalaman. Semua pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan kita dapat membawa dampak negatif dan positif terlebih kepada Tuhan. Pengalaman seperti apa yang kita alami? Apa pengaruh dari pengalaman yang kita alami? Apakah pengalaman yang kita alami itu membawa kita dekat kepada Allah, atau justru pengalaman itu akan membuat kita justru jauh daripada Allah? Tetapi satu hal yang kita harus ingat,
setiap pengalaman yang kita alami, maka itu hanya ada dua, pengalaman baik atau pengalaman buruk. Rasul Paulus mengatakan bahwa ini adalah surat yang dibaca. Pengalaman baik atau buruk, maka itu semua terlihat. Baik itu dalam diri kita sendiri, kita bisa melihat. Baik itu kita akan dilihat dari sisi yang lain, dari si A, si B, dan lain-lain. Yang berikut pelajarannya adalah budaya. Budaya meliputi aturan, adat, nilai, perilaku sosial, dan norma yang ditemukan dalam masyarakat. Tuhan memberi kita kemampuan untuk membentuk budaya. Namun kita juga dipengaruhi oleh budaya di mana kita tinggal. Kita tinggal pada satu negara Indonesia yang tercinta dengan begitu banyak budaya. Bahkan terbanyak yang bisa dikatakan bahwa Indonesia memiliki budaya yang paling banyak, paling unik. Inilah yang menjadi daya tarik kepada orang-orang di luar sana untuk datang melihat budaya kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah budaya-budaya yang sedang ada di dalam kehidupan kita itu dapat menguatkan iman kita, atau pengalaman budaya itu dapat mendekatkan kita kepada Tuhan, ataukah budaya itu sesuai dengan ajaran Alkitab? Budaya sangat berpengaruh kepada iman kita. Bagaimana hubungan Alkitab dengan budaya? Alkitab muncul dalam budaya tertentu, namun tidak terbatas pada satu budaya. Faktor budaya tersebut mempengaruhi pengertian kita tentang Alkitab. Namun Alkitab harus berada di atas semua budaya, suku, kekuasaan, dan status sosial. Di mana kita harus memposisikan diri kita? Di atas budaya, tetapi di satu sisi kita adalah orang-orang yang percaya kepada Alkitab. Atau kita menaruh budaya itu di atas Alkitab. Budaya dapat mengatur Alkitab, itu ada. Atau justru Alkitab mengatur budaya. Bagaimana caranya? Bagaimanapun juga, setiap budaya harus diuji dengan Alkitab. Kalau budaya kami orang Timor, ada pesta pernikahan atau pesta apapun, khususnya pesta pernikahan, hukum dan budayanya adalah harus ada babi. Dan itu dihidangkan kepada seluruh hadirin pesta yang ada. Nah, kalau kita sebagai orang percaya yang sudah dididik dalam organisasi gereja Masjid Fenari ke-7, ini kan sangat bertentangan dengan kepercayaan iman kita. Disinilah orang lain bisa berkompromi. Pada saat kita berkompromi seperti budaya saya, maka budaya telah mengoreksi atau mengatur Alkitab. Budaya telah berada pada satu level yang paling tinggi daripada Alkitab. Kita mau ikut budaya atau kita mau ikut Alkitab? Silahkan Anda pilih. Tetapi perlu kita ingat bahwa Alkitab adalah otoritas yang paling tertinggi yang harus kita gunakan sebagai orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus. Tidak ada budaya yang sempurna, dan setiap budaya dipengaruhi oleh dosa. Budaya bisa membawa kita kepada dosa. Budaya bisa saja membawa kita jauh daripada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Karena budaya bisa positif, bisa negatif kalau jika diuji dengan ajaran Alkitab. Alkitab harus jauh di atas melampaui budaya manusia manapun.
dan bahkan sanggup mengubah serta memperbaiki unsur-unsur dosa yang ditemukan di dalam sebuah kebudayaan. Kalau budaya itu sudah bertolak belakang dengan kehendak sang kuasa yang sudah menuliskan firman ini, maka budaya itu harus ditolak. Tidak bisa dikompromikan. Karena harus kita taruh Alkitab ini melampaui segala budaya. Bagaimana kita hidup di dunia dalam beraneka ragam budaya, namun tidak memiliki pola pikiran duniawi. Makanya banyak orang berargumen, ini budaya saya, ini budaya nenek moyang saya, yang sudah dijalankan berpuluh-puluh tahun. Sehingga itu tidak bisa dirubah dengan apapun menurut pemikiran mereka. Alkitab sekalipun tidak bisa merubah budaya mereka. Loh, kami ini makan daging babi sejak dilahirkan. Tiba-tiba datang kita sampaikan kebenaran firman Tuhan, babi itu haram. Itu kan menurut mereka adalah kebenaran yang menurut mereka gila. Tapi mau tidak mau kita harus sampaikan kebenaran itu. Dalam beberapa aspek budaya kita mungkin selaras dengan iman kita, tetapi kita harus selalu berhati-hati untuk membedakan kedua-duanya antara budaya dan firman Allah. Bila kita memiliki iman yang teguh, yang berjangkar pada firman Tuhan, kita akan mudah menyerah pada budaya di sekitar kita yang tidak selaras dengan firman. Mau menyerah kepada budaya dan berdiri atas ajaran Alkitab, atau kita akan menginjak-injak ajaran Alkitab. Para pengikut Kristus, para rasul mengangkat firman Tuhan menjadi ajaran dasar iman mereka. Jangan biarkan iman kita dirusak oleh sebuah budaya di sekitar kita yang tidak selaras dengan Alkitab. Saya ulang sekali lagi. Janganlah biarkan iman kita dirusak oleh sebuah budaya yang ada di sekitar kita yang tidak selaras dengan Alkitab. Kalau sudah tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, maka kita harus katakan tidak kepada budaya itu. Pelajaran berikutnya adalah akal. Tuhan menciptakan kepada kita dengan kemampuan untuk berpikir dan bernalar. Banyak pekabaran Alkitab memanggil kita untuk merenungkan apa yang ditulis dalam Alkitab yang dapat mempengaruhi pikiran dan akal kita. Kita harus gunakan akal sehat kita sebagai seorang yang beragama. Orang boleh menggunakan akal mereka untuk menjelaskan tentang Alkitab. Bahkan kita perlu ketahui bahwa Alkitab ini sudah ditafsirkan dengan akal pikiran manusia itu sendiri. Adalah yang bilang makanan haram itu sudah tidak berlaku lagi. Itu untuk ajaran orang Israel. Ada yang mungkin berkata bahwa beberapa dari hukum Taurat di Alkitab itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, inilah kalau kita gunakan akal dan pemikiran kita. Kalau itu yang kita gunakan, maka kita akan gunakan akal kita untuk mengoreksi Alkitab. Padahal seharusnya adalah Alkitablah yang harus mengoreksi kehidupan kita sebagai orang berdosa. Bagaimana dengan rasionalisme? Rasionalisme adalah suatu pendapat bahwa kebenaran itu berdasar pada intelektual yang bersumber dari akal. Dengan kata lain, akal kita sendiri yang dapat secara langsung
menangkap kebenaran yang ada. Pandangan ini menganggap akal manusia sebagai sumber tertinggi pengetahuan. Makanya sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang pintar yang sudah tidak percaya lagi kepada Alkitab. Banyak orang pintar yang menaruh akal mereka di atas sumber kebenaran firman Allah. Buktinya banyak, kita bisa temui di mana-mana. Banyak orang pintar yang membuat dunia ini menjadi bingung. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, saudara tahu bahwa siapa yang membuat dunia ini menjadi kacau? Boleh jadi itu adalah orang-orang pintar. Para filsuf, para teologi-teologi terkenal, Charles Darwin, dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Mereka terlalu menganggap bahwa mereka terlalu pintar, sehingga mereka gunakan akal mereka untuk mengoreksi Alkitab. Contohnya, manusia punya akal, pengetahuan bahwa kita semua ini berasal dari kera. Dan itu sudah salah, sudah melawan kehendak Allah. Bahaya dari rasionalisme. Rasionalisme menjadikan akal manusia sebagai ujian dan standar kebenaran. Dengan demikian menjadikan lebih tinggi di atas wewenang Alkitab sebagai firman Tuhan. Nah, kita tiba pada pelajaran tentang Alkitab. Bagaimana kita harus memahami dan menempatkan Alkitab dalam hidup kita? Yang pertama, Alkitab adalah otoritas tertinggi dan paling definitif dalam semua hal iman dan praktik, karena kita percaya bahwa Roh Kudus telah mengilhami para penulis dan mereka menuliskan itu dengan cara yang dapat dipercaya dan diandalkan apa yang ingin disampaikan oleh Allah melalui mereka. Jadi penulisan Alkitab ini adalah berdasarkan inspirasi dan pewahyuan yang dituntun melalui tuntunan Roh Kudus dan para penulis menuliskan ini. Yang kedua, Alkitab memiliki wewenang yang lebih tinggi daripada semua tradisi, pengalaman, akal, ataupun budaya manusia. Alkitab harus di atas segala-galanya. Budaya kita yang paling kita hormati pun, mungkin budaya nenek moyang haruslah berada di bawah Alkitab. Kalau itu sudah melawan ajaran Alkitab, maka mau tidak mau kita harus katakan tidak kepada itu. Alkitab adalah standar tabiat yang menyatakan doktrin atau ajaran dan ujian pengalaman. Standar tabiat kita. Gunakan Alkitab untuk menjadi standar tabiat kita. Yang keempat, siapapun yang menyediakan firman Tuhan yang tertulis dan diilhami atau menghindari pengajaran yang jelas, ia sedang berjalan dalam bahaya dan tidak mengikuti pimpinan Roh Allah. Biarlah kehidupan kita dituntun oleh Roh Allah. Biarlah kehidupan kita sesuai dengan ajaran Alkitab. Yang kelima, Alkitab adalah satu-satunya perlindungan rohani kita. Yang keenam, bukanlah tugas kita untuk menghakimi Alkitab. Sebaliknya, firman Allah memiliki otoritas untuk menghakimi kita dan cara berpikir kita. Kita tidak bisa menggunakan akal kita untuk menjelaskan Alkitab. Kita tidak bisa menggunakan akal kita untuk mengoreksi Alkitab. Alkitab harus begini, Alkitab harus begitu. Tidak bisa. Karena Alkitablah yang akan mengoreksi kehidupan kita. Kalau kita berdosa, kita tahu karena hukum di dalam Alkitab menyatakan bahwa kita bersalah. Jadi tugas kita adalah apa? Ikut saja apa yang dikatakan oleh Alkitab. Yesus dan para rasul juga mengangkat firman Allah sebagai kebenaran, sehingga mereka gunakan kebenaran ini sebagai standar iman mereka. Yesus menaruh Alkitab sebagai
otoritas tertinggi. Bagi Yesus kitab suci adalah norma bagi iman kekristenan. Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya padaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Akan mengalir. Kalau kita menaruh harapan kita, menaruh kehidupan kita sesuai dengan Alkitab, akan ada aliran-aliran kehidupan dari dalam hati kita. Sebagai kesimpulannya adalah dalam sebuah tulisan Alfa dan Omega, Ellen G. White mengatakan, di dalam firman-Nya Allah telah menyampaikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan. Alkitab harus diterima sebagai pernyataan kehendak Allah yang teguh dan penuh kuasa. Alkitab adalah standar tabiat yang menyatakan doktrin, ajaran, dan ujian pengalaman kehidupan kita. Mari sebagai umat Tuhan yang percaya, dasar iman kita adalah firman Tuhan. Dasar iman kita adalah Alkitab. Segala sesuatu harus berdasarkan Alkitab. Mari kita belajar untuk menaruh percaya. Mari kita belajar untuk menerima Alkitab adalah sebagai sebuah ajaran kebenaran untuk standar tabiat yang lebih tinggi, menuntun kita kepada sebuah kebenaran. Kiranya pelajaran ini boleh menguatkan kita, menuntun kita agar kita semakin menaruh firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kekristenan kita. Terima kasih untuk pelajaran ini. Biarlah sekiranya ada yang salah, mohon maafkan, tetapi biarlah firman Tuhan ini mengoreksi kehidupan kita untuk kita hidup dekat kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pelajaran yang indah ini, menuntun kami agar kami semakin percaya kepada firman Tuhan. Kami menerima Alkitab ini sebagai kebenaran yang diilhamkan, yang diinspirasikan oleh Allah dan ditulis untuk kami semua. Terima kasih untuk firman ini. Biarlah ini boleh menjadi pegangan bagi kami, agar apapun yang terjadi, kami tetap percaya dan setia kepada Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.